Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tri Ramadanti dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang regionalisasi kawasan dunia dan bentuk kerjasama ekonomi internasional. Tujuan dari pembelajaran ini adalah menganalisis bentuk-bentuk regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi dan bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan berkembang di dunia. Bentuk-bentuk regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Marrakech tahun 2011 mendefinisikan regionalisasi sebagai proses politik administratif di mana kekuatan wilayah-wilayah digunakan sebagai unit analisis yang relevan untuk kegiatan ekonomi, politik, kesejahteraan, dan pelayanan. Omi Kertawijaya dan E. Meryani berpendapat bahwa regionalisasi adalah suatu upaya mengelompokkan atau mengklasifikasikan unsur-unsur yang sama. Ada beberapa bentuk regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pertumbuhan ekonomi, yaitu MEE, MEA, AFTA, APEC, dan NAFTA. A. Masyarakat Ekonomi Eropa. Masyarakat Ekonomi Eropa adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Negara pendirinya adalah Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, dan Jerman Barat. Negara yang termasuk di dalamnya Irlandia, Inggris, Portugal, Spanyol, Italia, Yunani, Australia, Denmark, Swedia, Finlandia, dan Polandia. Tujuan dari masyarakat ekonomi Eropa adalah 1. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi antar negara anggota. 2. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan. 3. Meluaskan hubungan dengan negara-negara selain MEE. B. Masyarakat Ekonomi ASEAN. ASEAN Free Trade Area atau AFTA bersepakat untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dengan membentuk MEA yang bertujuan untuk mengadakan sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Adapun tujuan dari MEA adalah 1. Menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN. 2. Meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN. 3. Mengintegrasikan ekonomi global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan peran serta ASEAN. C. APEC atau Asia Pacific Economic Corporation adalah forum ekonomi 21 negara di kawasan Asia Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. APEC memperkuat kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik atas dasar kemitraan yang setara, saling menghormati, dan keuntungan bersama. Kerjasama APEC didasarkan 3 pilar, yaitu 1. Perdagangan dan investasi yang lebih terbuka. 2. Fasilitas perdagangan dan investasi. 3. Kerjasama teknik dan ekonomi. AFTA atau ASEAN Free Trade Area merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi. NAFTA dibentuk pada konferensi tingkat tinggi. Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapus semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam pada 2010. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dan bagi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam pada tahun 2015. E. North American Free Trade Agreement atau NAFTA. NAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas negara-negara di kawasan Amerika Utara yang terdiri dari Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko.
NAFTA mulai beroperasi pada 1 Januari 1994. Awalnya, NAFTA dilaksanakan oleh Amerika Serikat dan Kanada. Kerjasama yang dijalin Amerika Serikat dan Kanada menarik minat Meksiko untuk terlibat dalam perjanjian tersebut. Pada September 1998, Meksiko menandatangani Declaration and Memorandum of Understanding yang meresmikan masuknya Meksiko ke dalam NAFTA. NAFTA memiliki tujuan antara lain 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. 2. Menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil. 3. Meningkatkan peluang investasi. Kerjasama negara maju dan berkembang di dunia. A. Kerjasama bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama yang hanya melibatkan dua negara, seperti kerjasama Indonesia-Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan kerjasama Indonesia-Korea. B. Kerjasama regional. 1. Unit Eropa adalah sebuah organisasi antar pemerintah dan supranasional yang beranggotakan 28 negara Eropa. Organisasi supranasional adalah suatu pengaturan di mana pemerintah nasional menyerahkan kedaulatannya kepada badan pemerintahan internasional. Tidak semua negara yang berada di benua Eropa merupakan anggota Uni Eropa. Dari 50 negara di benua Eropa, hanya 28 negara saja yang menjadi anggota Uni Eropa. Ini merupakan tabel dari 28 negara yang tergabung dalam organisasi Uni Eropa. Dua, ASEAN. The Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan ditandatanganinya deklarasi Bangkok oleh para pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Negara di Asia Tenggara membentuk ASEAN sebagai sebuah persatuan negara kawasan untuk menjalin kerjasama dalam pembangunan. Tujuan pendirian ASEAN antara lain 1. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. 2. Untuk mempromosikan studi Asia Tenggara. Dan 3. Untuk memelihara kerjasama yang erat dan menguntungkan. NAFTA. NAFTA adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Amerika Utara. Organisasi ini didirikan pada 1994 oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. C. Kerjasama Ekonomi Antarregional. Kerjasama ekonomi antarregional adalah kerjasama antar negara dalam satu wilayah tertentu dengan kelompok negara di wilayah lainnya. Misalnya ASEAN-European Meeting atau kerjasama antar kawasan Asia dan Eropa. D. Kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama antar dua negara atau lebih. Contohnya NAFTA dan OPEC. Kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. A. Berdasarkan lapangan usaha yang sama. Kerjasama ini dilatar belakangi oleh kesamaan bidang usaha. Contoh, negara yang memiliki lapangan usaha yang sama pada sumber minyak membuat OPEC. B. Berdasarkan tujuan yang sama. Kerjasama ekonomi ini dilatar belakangi oleh tujuan yang sama. Contoh, sejarah para buruh yang memperjuangkan hak-haknya menghasilkan organisasi ILO atau International Labour Organization yang memperjuangkan tentang ketenagakerjaan para anggotanya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.